Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi adabil mu'asarah. Iki bab nerangake tata kramane pirukunan wong lanang lan wong wadon. Utawi adab kang tetep ing atase wong lanang iku 12 perkara. Kang dhihin yaiku ngawenna. Kang dhihin yaiku nganakake walimah utawa perjamuan pesta. Ingkang tetep gawe walimah iku wong lanang, ora wong wadon. Mongko gawe walimah sak kuasane lan ora wenang kelawan merdi-merdi barang kang ora maujud lan ora wenang kelawan utang-utang. Krana cukup walimah kelawan tamar saklas, tegese kurma saklas. Anapun holipe kaprae wong awam padha gawe walimah kelawan rasa ujub, sum'ah lan riya, mongko iku haram. Ora wenang nekani khususe kelawan walimah kang nganggo utang-utang lan kelawan merdi-merdi. Lan kaping pindhone wajib atas wong lanang arep bagusake pekertine maring wong wadon lan arep betahake olone wadon lan arep sabar olone pekertine wadon. Krana wong wadon iku kurang akale, mongko wajib wong lanang sampurna, wong lanang kang sampurna akale arep ngemong kelawan sabar lan betahake olone pekertine wong wadon. Wis ngendika Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Tegese padha pirukunan sira lanang ing wadon kelawan pirukunan kang bagus. Lan malih pungkasane wasiate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane arep sedo, wasiat hingga ambal kaping 3 kelawan dremimil lesane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat, fit nisa'i fa innahunna awanun fi aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah wastah laltum furujahunna bi kalimatillah. Tegese temen-temen wekasku maring sira kabeh ing dalem perkarane wong wadon. Krana sedune wong wadon ira iku minangka budak-budak ira. Wis padha ngarep sira kabeh kelawan amanahe Allah Subhanahu wa taala. Lan padha amrih halale sira kabeh kelawan versine wadon.
kelawan kalimah Allah ing dalam Quran. Lan malih ngendika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge sabar ing atase olone pekertine bojone, mongko paring Allah ing wong iku umpamane ganjarane sabare Nabi Ayub. Lan sapa wonge sabar ing atase olone pekertine lanange, mongko paring Allah ing atase wong iku misli ganjaran Dewi Asyah, yaiku bojone Raja Fir'aun. Utawi artine bagusake pekertine iku arep sabar lan betah lan tahan Allah pekertine wong wadon krana manut Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada 12 yang harus kita perhatikan. Kalau kemarin rencana 6 pertemuan, berarti sekali pertemuan 2. Ini saya ambil dari kitabnya Mbah Sholeh Darat yang judulnya Majmu'ah Syariah. Kemarin rencana mau dari Ihya Ulumuddin, tapi saya mutola'ah di kitabnya Mbah Sholeh yang satu ini kok ada, jadi tidak jadi dari Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab masalah melanggengkan rumah tangga. Yang pertama, ketika seorang laki-laki itu mau berumah tangga, diawali dengan akad nikah. Nah, oleh Rasulullah SAW, ketika seorang laki-laki itu melaksanakan akad nikah, maka disunahkan, disyariatkan agar mengadakan walimah. Jadi yang disunahkan mengadakan walimah itu dari pihak laki-laki. Tapi tradisi ini kan budaya kita terbalik. Sekarang kan lebih banyak yang mengadakan pesta kan dari wanita. Padahal syariatnya ini terjadi pada waktu Abdurrahman bin Auf itu menyampaikan pada Rasulullah. Rasulullah saat telah menikah dengan si fulan. Oh, kalau kamu melaksanakan akad nikah, maka sebaiknya kamu mengadakan walimah dengan memotong 1 kambing. Nah ini lalu Rasulullah SAW bersabda, beritahukanlah pernikahan ini dan langsungkanlah pernikahan itu di dalam masjid dan pukulkanlah rebana. Jadi sunahnya ya, itu ketika seseorang melakukan akad nikah, itu yang pertama sebaiknya di dalam masjid pelaksanaan akad nikah, biar ada keberkahan dan mendapat pahala karena sunah Rasul. Yang kedua itu hendaknya di woro-woro beritahukan, berarti kita mengundang tetangga-tetangga untuk menyaksikan bahwa Pak Sikin ini telah menikah, misalnya begitu, biar tidak terjadi fitnah gitu. Lalu yang ketiga ini pukulkanlah rebana. Jadi perlu ada semacam hiburan karena itu kegembiraan. Jadi 3 ini yang harus pegang syariat di dalam pernikahan. Yang pertama, lakukanlah pernikahan itu dalam masjid. Yang kedua, kumpulkanlah tetangga-tetangga untuk memberikan ucapan selamat, memberikan doa restu. Yang ketiga ini diadakan hiburan. Dulu zaman Nabi itu rebana. Lalu yang perlu kita garis bawahi oleh Mbah Kiai Sholeh Darat itu, hendaknya ketika orang mengadakan
pesta pernikahan itu tidak boleh memaksakan diri, itu tidak boleh. Jadi misalkan kemampuannya hanya menyembelih kambing satu, ya udah, tidak perlu diada-adakan. Itu syariat nih. Jadi kita jangan sampai tertipu oleh budaya. Ini syariat. Terus yang kedua, dan diharamkan kita mengadakan walimah itu dengan utang-utang. Bahkan ini oleh Mbah Soleh Darat itu tidak diperbolehkan menghadiri walimah itu dari utang. Ini kan perlu kita kaji. Kadang-kadang sering ya terjadi karena budaya itu sampai ratusan juta tapi uang itu utang. Bahkan saya punya teman itu dia pedagang sembako. Sering tetangganya kalau mantu itu suruh ngebosi. Ya, ada beras, ada telur, pokoknya semua kebutuhan tolong di drop, nanti kalau sudah selesai saya bayar. Ini kan utang dong. Nah, ini budaya di satu daerah ada yang seperti itu. Lalu yang sering terjadi itu menjadi permusuhan. Kenapa? Karena yang mantu tadi sering kadang-kadang hujan sehingga tamunya kan sedikit. Lah ketika ditagih itu, lah piye lah wong tamu teko sithik entuk sakmene. Nah, ini menjadi tidak baik. Jadi tolong menolong tapi akhirnya menjadi fitnah. Dan itu sudah sering saya dengar, bahkan teman saya udah kapok, saya bilang, udahlah, nggak usah. Kalau ada orang mantu kok mau ngebosi, lah nyatanya untungnya katakanlah 5 juta misalkan suatu paket itu. Tapi setelah tidak dibayar 50 juta kan jadi rugi. Jadi tidak untung loh. Dan itu sudah berkali-kali ditagih tidak bayar, alasannya tidak ada uang, jadi permusuhan. Makanya kalau ketemu ya tidak salaman. Ini efek jadi. Maka dengan mengkaji kitabnya Mbah Soleh itu sebenarnya syariat untuk pernikahan itu tidak berat. Yang memberatkan itu budaya, sampai menghabiskan ratusan juta itu kan Islam tidak menghendaki seperti itu, tidak boleh memberatkan. Bahkan sampai oleh Mbah Soleh itu walimah cukup dengan 1 tamer, 1 kurma. Walimah kalau 1 kurma itu terus gimana? Ya itu memberikan pemahaman pada kita, walimah itu tidak harus besar-besaran sesuai dengan kemampuan kita. Seandainya hanya 1 kurma, ya 1 kurma. Kurmanya 1, tapi temannya kurma banyak, jadi lebih dari 1. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan berumah tangga. Setelah akad nikah kita langsungkan, maka yang harus ada dalam hati seorang laki-laki itu adalah bahwa istri kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mengedepankan emosi daripada akal. Sehingga ketika ada persoalan itu kita harus paham kalau istri kita itu mesti lesanya itu lebih dahulu daripada menyelesaikan persoalan. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita tidak paham fitrah seorang wanita, kita akan rumah tangga kadang-kadang sering geger. Lalu yang kedua yang harus ada dalam hati kita, bahwa kita ketika menikah harus siap menerima keburukan akhlak istri kita. Harus siap. Jadi jangan
punya gambaran bahwa istri kita nanti akan taat, akan menyenangkan, itu jangan punya gambaran seperti itu. Karena memang dari awalnya seperti itu. Jadi kita jangan punya bayangan seperti waktu anak-anak muda pacaran. Wah, ngambilkan minum ya, tapi setelah akan nikah itu sudah beda jauh. Apalagi kalau sudah usia-usia kita seperti ini udah 60, itu sudah perasaannya lebih rumit lagi. Masalah cucu, masalah mantu, masalah wah itu. Maka kita sih guyu kayak. Ya. Jadi kita harus siap seperti itu. Maka ini ada sabda Rasulullah SAW. Barang siapa sabar terhadap keburukan akhlak istrinya, akan diberi pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan sabarnya luar biasa. Maka kalau kita sabar terhadap keburukan istri kita itu pahalanya luar biasa. Kan harus sabar. Kalau nggak sabar nanti hancur rumah tangga itu. Nah, maka kita harus memberi penghargaan bagi bapak-bapak yang menikah sampai 50 pernikahan emas ya. Nah, ini luar biasa itu, mempertahankan rumah tangga sampai 50 tahun itu satu perjuangan yang sangat berat. Buktinya banyak orang yang baru 2 tahun gagal, baru 5 tahun atau 10 tahun gagal. Ini kan karena beratnya membangun rumah tangga. Lalu ada lagi sabda Rasulullah SAW, celakalah laki-laki yang menjadi budak istrinya. Nah, maka kita jangan diatur. Kalau sampai laki-laki itu tunduk pada kemauan istri, wah, ibarat langit itu di bawah, bumi di atas. Karena pasti hasilnya tidak baik. Karena seorang istri itu dijadikan oleh Allah itu dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kita ikuti akan menggok terus. Tetapi kita tidak boleh memaksa. Menggok itu harus lurus, harus pelan-pelan. Karena kalau kita keras, dia akan patah. Nah ini, maka seorang suami harus punya strategi. Ibarat dokter itu ketika menghadapi pasien tensinya tinggi, obatnya jangan yang menaikkan tensi, harus menurunkan. Dokter ada pasien tensi tinggi, kasih obat menaikkan tensi, hancur. Ketika ada pasien tensinya rendah, maka dikasih obat yang bisa menaikkan tensi. Nah ini tidak mudah masih ngatur perempuan. Ibarat dokter itu kalau istri marah-marah, kita tambah marah ya. Ibarat tadi dokter ada pasien tensi tinggi, kasih obat tensi tinggi, hancur. Kita harus punya seni untuk mengatur istri. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul mar'atis sholihah fin nisa'i kamasalil harabil aqsami baina mi'ati harab. Perempuan yang solehah dari kaum wanita itu seperti gagak aqsam, maksudnya gagak yang ada putihnya di antara 100 burung gagak. Maksudnya apa? Burung gagak itu umumnya hitam, tidak ada putihnya. Tetapi ada sebagian burung gagak yang di dalam dadanya itu ada putih-putih. Nah ini satu burung yang langka. Jadi digambarkan itu ibarat satu burung gagak aqsam dari 100 burung gagak. Jadi ini kita bayangkan mar'atus sholihah,
mar'atu solehah yaitu istri yang taat, istri yang kalau dipandang menyenangkan itu ibarat dari 100 wanita itu hanya satu. Berarti ini harus kita pahami. Jadi dari 100 wanita itu hanya satu yang menjadi mar'atu solehah, yaitu ketika diperintah taat dan ketika dilihat itu menyenangkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ibu, ketika ini bapak-bapak itu berguya-guyu gitu. Sembari belajar kita nyadari piyambaknya. Jadi yang disampaikan Pak Dendi luar biasa. Yang 50 tahun, hanya alhamdulillah yang di sini 50 tahun yang merayakan kalau Pak Hasmoni sudah 50 tahun walaupun dia berjuang untuk 50 tahun ya luar biasa. Jadi untuk pertanyaan betul-betul kisah alhamdulillah. Informasi awal untuk yang ke Jogja alhamdulillah sudah penuh, jadi hanya kurang satu, itu pun diharapkan hanya laki-laki karena kursi yang seatnya yang tersedia hanya laki-laki satu, jadi ibu sudah penuh. Ya alhamdulillah, semoga kita berjalan bisa lancar. Selamat kami. Mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah taklim ini kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.